Suamiku Peter Howe seorang sarjana. Tunanganku sejak kecil. Selama 5 tahun di keluarga Howe, ia gagal ujian kekaisaran. Aku tetap berbakti dan rajin, melayani semua kebutuhannya. Tapi ia menyebutku kutukan keluarga. Ini semua salahmu. Kau merusak hidupku. Kegagalanmu hancurkan karirku. Setelah berkali-kali gagal, ia menyerah pada keputusasaan dan jadi hidung belang. Peter Howe, aku pasti buta sampai menikahi orang sepertimu. Jangan pergi. Kau sungguh mengecewakan. Kalau bukan karena kau, aku pasti sudah sukses. Akan kubunuh kau. Ya, Aku habisi kau. Kau akan mati. dengan satu pandangan, kami langsung paham. Kami terlahir kembali lagi. Sylvia Lynn, di kehidupan ini, tanpa pengaruh burukmu, aku akan jadi orang besar. Atas titah kaisar, Sylvia Lynn berbudi luhur, berkelakuan mulia. Telah melahirkan putra mahkota, ditunjuk sebagai permaisuri. Peter Howe lulus ujian kekaisaran sebagai juara pertama tahun ini. Keputusan ini sah. Terima kasih, Paduka. Yang Mulia, ini bubur biji teratai yang saya buatkan khusus untuk Yang Mulia. Permaisuri, urusan remeh seperti ini seharusnya dikerjakan juru masak istana. Mengapa repah-repuh sendiri? Jika permaisuri kecapekan, hati saya akan sedih. Ayah hanya memuji ibu terus. Tidak pantaskah saya dipuji juga? Louis, jaga bicaramu di depan ayahmu. Kemarilah. Tak apa, Louis sudah 6 tahun, penerus takhta kerajaan naga, harus berkelana menyamar untuk memahami kesulitan rakyat dan dapat pengalaman berharga. Yang Mulia, Kanselir Shaw menghadap saya. Ingin menikahkan Putri Mia dengan anak didiknya, juara ujian kekaisaran. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Saya ingat sarjana ini bakatnya sangat menonjol. Karena Kanselir Shaw memohon restu pernikahan, amati baik-baik di pesta nanti. Selama perayaan ulang tahun, jika terbukti bisa dipercaya, lamaran pernikahan ini bisa permaisuri setujui. Tenang saja, Yang Mulia, saya akan menilainya teliti. Nenek, semoga panjang umur. Nyonya besar, semoga rezeki seluas samudra, panjang umur bagai gunung. Yang terhormat, Mia menyebut Nyonya suka barang giok. Saya sengaja memesan patung Guanyin giok ini dari daerah selatan untuk Nyonya. Semoga berkenan. Indah sekali. Tuan ini adalah juara ujian tahun ini. Siapa sangka rupanya begitu tampan. Murid andalan Kanselir Shaw kini jadi juara, pasti akan sukses besar. Katanya Kanselir anggap mengkeras Howe minta izin pernikahan untuk Putri Mia darinya. Dengan pengetahuan baru, esai saya menarik perhatian Kanselir, memprediksi soal ujian, raih gelar juara. Berdiri di puncak, hampir sempurna. Peter, sebagai juara terkini, masa depanmu cerah. Mia besar di depan mata saya. Ibunya adalah sepupu kaisar. Darah bangsawan mengalir dalam dirinya. 3 tahun di kediaman Shaw. Cinta Mia padamu sudah kami lihat. Keluarga kami resmi minta restu permaisuri untuk pernikahan ini. Jagalah dia baik-baik. Menikahi Mia adalah kehormatan terbesar. Nyonya besar, saya bersumpah tak akan mengecewakannya. Sarjana Howe. Benar-benar jenius sastra, juara baru saja dinobatkan, langsung dapat pernikahan istana. Masa depannya cerah. Peter, bukankah itu Sylvia Lynn, si pembawa sial? Apa yang dia lakukan di sini? Sudah lama Baginda mengeluarkan dekrit. Rakyat dilarang hidup bermewah-mewah, dan pejabat harus hidup sederhana. Tapi Manor Shaw ini mengadakan pesta ulang tahun mewah, sama sekali melanggar aturan. Sylvia Lynn, mengapa dia datang? Apa dia tahu aku juara ujian kekaisaran dan datang untuk menghancurkanku? Tidak, aku tak boleh biarkan wanita terkutuk ini merusak karir politikku. Sylvia Lynn, apa yang membawamu ke sini? Peter Howe.
Jangan-jangan dia anak didik unggulan yang diajukan Chancellor Xiao ke istana. Sylvia Lin, jangan kira aku tidak tahu maksud sejatimu datang ke sini. Di kehidupan sebelumnya, keberadaanmu yang terkutuk membuatku miskin puluhan tahun. Kini di kehidupan ini, kau berani menyusahkanku lagi. Kau perempuan hina. Mengapa kau begitu jahat? Suamiku, kamu sudah belajar seharian. Sebaiknya beristirahatlah. Siapa berani menggangguku? Pergi, keluar, Suamiku, kau. keluar. Peter Hao, di kehidupan lalu, aku bekerja keras untukmu, tapi kau salahkan kegagalanmu pada mitos sialku yang merusak suami. Kau memang biasa-biasa saja, tak cocok untuk akademis. Kegagalanmu bukan salahku. Aku biasa saja, omong kosong. Aku juara ujian kekaisaran, terbaik dari puluhan ribu peserta ujian. Kau berani sebutku biasa, tak cocok belajar. Dengarlah Sylvia Lin, sebentar lagi aku akan masuk istana kekaisaran dan terus menanjak jabatan. Sementara engkau, dengan keadaan lusuhmu, jelas hidupmu tidak membaik. Setelah meninggalkanku, di kehidupan ini juga. Kau hanya memuji diri sendiri. Dengan omong kosong, tak tahu malu. Sylvia Lin, sudah kuperingatkan. Kau dilahirkan pembawa sial, ditakdirkan membawa celaka suami. Kalau tidak, mengapa setelah meninggalkanku, kau tetap melarat, sementara aku makmur sejahtera? Peter, siapa dia? Putri Mia, wanita desa ini, asal kampung halaman kita. Kini putra saya juara ujian kekaisaran, dia pasti datang mencari kedekatan. Ah, benar. Dia cuman gadis kampung katrok, jangan turun ke levelnya. Aku penasaran kenal Tuan Hao dari mana. Jadi cuma orang kampung biasa? Kita bahkan tak kenal dekat. Tapi berani datang ke sini. Dari mana nyalinya? Saat miskin dilupakan, saat kaya semua mengetuk. Kini Peter Hao sukses. Penjilat datang seperti lalat. Mereka ada di mana-mana. Keluarga Xiao bangsawan, bukan kandang orang desa. Untuk anjing liar masuk. Tapi hari ini, ulang tahun nenekku. Aku akan menahan diri untuk menghukum kalian. Penjaga, beri dia perak dan usir dia. Sylvia Lin, biar ku nasihati dengan baik. Kau sudah lihat jumlah perak ini bisa menghidupimu seumur hidup dengan nyaman. Dengarkan peringatanku, tinggalkan semua khayalan tentang diriku. Karena aku juara ujian, wanita rendahan sepertimu tak pantas mendekatiku. Berani-beraninya Anda, Sylvia Lin, apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin bertanya pada Sarjana Hao, apa maksudmu? Wanita desa ini terlalu berani. Peter Hao adalah sarjana terbaik. Ini adalah rumah keluarga Xiao. Melakukan ini, tidakkah dia takut kehilangan nyawa? Kurasa Sarjana Hao punya hubungan khusus dengannya. Menurutmu, mungkinkah dia? Jadi maksudmu, itu mungkin. Sarjana miskin tiba-tiba sukses, meninggalkan istrinya. Hal seperti itu sering terjadi. Sylvia Lin, jadi ini tujuanmu. Kuberi tahu kan? Jangan menolak ucapan selamat, atau kau akan menyesal. Ini hanya akan menyakiti dirimu. Sarjana Hao, kau terlalu tinggi hati. Aku tak bermusuhan denganmu. Hanya saja, uangmu menurutku kotor. Kau. Nak, hari ini pertunanganmu. Jangan biarkan ini merusak segalanya. Peter, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengannya? Oh Mia, biar ku jelaskan. Saat aku lahir, ayahku menjodohkanku. Wanita inilah orangnya. Apa? Kau punya perjodohan. Mia, biar ku jelaskan. Meski ada perjodohan, itu keputusan orang tuaku. Dia dan aku tak ada perasaan. Benar, 7 tahun lalu aku putuskan pertunangan. Tak ada hubungan sejak itu. Semua ini sudah menjadi rahasia umum. Bisa dicek. Benar, dia memang punya perjodohan. Tapi anakku tak menyukainya dan pernikahan itu batal. Tetangga bisa menjadi saksi. Putri Mia,
bisa dicek. Sudah kuselidiki, Putri Mia. Sarjana Hao berkata jujur, aku paham, karena pertunangan sudah putus, kenapa wanita ini masih datang ke sini? Mia, meski pertunangan kami putus, dia masih belum menyerah. Kini aku menjadi sarjana. Dia datang untuk keuntungan. Karena tak berhasil, dia membuat masalah, menghancurkan reputasiku. Yang mulia, saat permaisuri pergi, beliau lihat kau masih tertidur, menyuruhku membawamu ke rumah keluarga Shaw. Sylvia Lin, kelas kita terlalu berbeda. Sekarang, jika kau tahu diri, pergi sekarang juga. Peter Hao, kukira 7 tahun lalu semua di antara kita hanya kepura-puraan, tapi bertemu lagi. Kau tetap menjijikkan. Perempuan jahat, kusabarkan dirimu karena Peter memberi ampun. Masih berani lancang. Kau pikir keluarga Shaw mudah dihina? Penjaga, Tangkap perempuan rendahan ini. Beraninya. Kau tak tahu siapa aku, siapa engkau? Hanya orang biasa berani mengancamku. perempuan ini bukan wanita baik. Dia pernah tunangan dengan anakku, tapi bermain dengan banyak pria. Seluruh desa tahu kelakuannya. Putri Mia, jangan kotorkan tanganmu. Biarkan aku yang urus. Akan kuajarkan pelajaran yang orang tuanya gagal berikan. Kau pembawa sial, 5 kali gagal ujian kekaisaran karena kau. Pengangguran sepertimu sebaiknya mati. Matilah kau. Peringatan terakhir. Lepaskan aku, atau suamiku akan menghancurkan keluarga Shaw. Hingga hancur. Bodoh kurang ajar. Suamimu tak sebanding dengan pengaruh keluarga Shaw. Hanya satu orang bisa hancurkan kami, Sang Kaisar. Apa? Apa suamimu? Sang Kaisar? Permaisuri? Jadi dia permaisuri? Tepat sekali. Tepat, akulah yang sekarang. Berani-beraninya kau bicara sembarangan. Aku bersumpah kepalamu akan kutenggelamkan. Peter Hao, di kehidupan lalu, kau dan ibumu menghinaku selama setengah hidupku. Di hidup ini, jika kau sentuh aku, suamiku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Apa wanita ini sudah gila? Tidakkah dia sadar di mana dia berdiri? Mengancam sarjana kekaisaran? Klan dia akan dibasmi. Gila, wanita ini mencari maut, terang-terangan mengancam kediaman Shaw. Apa dia mengira dirinya sang permaisuri? Suamimu, Sylvia Lin, pembawa sial sepertimu yang menghancurkan suami. Siapa yang mau menikahimu? Berhenti berpura-pura. Kau hanya mengincar kesuksesanku sekarang, ingin menaiki tangga kekayaan. Kalau tidak, mengapa kau cari-cari kesempatan untuk muncul di hadapanku? Setelah kutolak kau mengaku punya suami. Kalau benar ada, mengapa tidak bawa kemari untuk hadapi aku langsung? Jangan khawatir, saat suamiku tiba, itu hari kematianmu. Peter, buang waktu dengan sampah ini karena berani buat masalah di kediaman Shaw. Dia harus bayar, cungkil matanya, hancurkan tulangnya. Dan karena dia suka laki-laki, lemparkan ke rumah pelacuran untuk jadi pelacur rendahan. Beraninya. Sylvia Lin, kau lawan bangsawan. Hukuman ini pantas. Kuberi kesempatan, bersujudlah. Kalau mau hidup. Untuk sikap merendahmu sebagai budakku di kehidupan lalu, aku mungkin jadikan kau selir kesempatan melayaniku lagi di hidup ini. Bagaimana? Dasar ular terkutuk, kau pantas mati. Penjaga, cungkil matanya, hancurkan tulangnya. Hentikan! Lepaskan ibunda permaisuri. Lepaskan ibu permaisuriku. Louis.
yang diucapkan anak ini? Bilang wanita itu ibu permaisurinya. Mungkinkah dia sang permaisuri? Nah, apa yang terjadi di sini? Apa wanita ini mengaku jadi permaisuri? Apa yang baru dipanggilkanmu anak ini? Beraninya kau menghina ibu permaisuriku. Ayahku akan memenggal kepalamu. Penjaga, bawa anak itu kemari. Tangkap dia cepat. Peter Hau, dia putra mahkota. Takut kau dihukum mati? Hukuman mati. Sylvia Lynn, kelewatanmu makin menjadi-jadi. Buat onar di kediaman saja sudah keterlaluan. Apalagi mengaku sebagai permaisuri. Kau bilang dia pangeran. Baik, jika pangeran melakukan perjalanan, bukankah harus ada pengawal? Mana pengawalnya? Ayah ingin aku menyamar. Jadi, aku membubarkan para kasim dan pengawal. Tangkap mereka. Tangkap. Louis. Ibu. Ibu. Louis. Ibu. Louis. Lepaskan anakku. Ibu. Louis. Ibu. Anakku. Ibu. Anakku. Lepaskan putraku. Nyonya Sylvia Lynn, perempuan gila. Mereka palsukan keluarga kerajaan. Kumohon, hukum mati. Eksekusi mereka segera. Nyonya Shaw, keluarga Shaw setia melayani sang raja dengan kepercayaan penuh dari takhta. Pangeran mahkota kini hadir di balairungmu. Jika sehelai rambutnya rusak, seluruh keluargamu akan menanggung akibatnya. Kau lebih paham ini dari siapapun. Matanya membuatku gentar menggigilkan tulangku. Dasar jalang, kau pikir kau ini siapa? Berani mengancam keluarga Shaw? Coba lihat wajahmu di genangan air untuk tahu nilaimu. Tahukah kau kedudukan ibuku? Beliau sepupu kandung yang mulia. Saudara, beraninya kau melakukan ini di hadapanku. Anggota kerajaan, penyamar ini mengaku sebagai permaisuri. Kau pasti ingin mati. Putri Mia benar, kerajaan tak mungkin gagal mengenali sang permaisuri sejati. Wanita ini memalsukan diri sebagai permaisuri, kejahatan berat. Nyonya Shaw, Sylvia Lynn adalah perempuan jalang terkenal di desa kami. Mana mungkin dia menjadi permaisuri, putranya pun tak mungkin jadi pangeran mahkota. Benar, status pangeran mahkota tak mungkin berkeliaran di luar. Sylvia Lynn, hari ini perayaan ulang tahunku. Kuinginkan tanpa pertumpahan darah, tapi perbuatanmu memalsukan diri sebagai bangsawan, mengancam keluarga kami, dosa yang pantas dihukum mati. Jika kau dibiarkan hari ini, besok kau hancurkan kami. Penjaga, bawa dia pergi dan pukuli sampai mati. Bawa dia pergi, pukuli sampai mati. Lepaskan aku. Louis, lepaskan Louisku. Ibu permaisuri. Louis. Sylvia Lynn, kau pilih jalan ini. Jangan salahkan aku tak berbelas kasih. Di kehidupan ini, takkan ada yang menghalangiku. Louis, ya. Tunggu. Nenek, ada apa? Dari mana kau dapat liontin Gio ini? Ini hadiah dari ayahku, sang kaisar. Mia, perlihatkan liontin Gio, pemberian ibumu itu. Nenek, sebenarnya apa yang terjadi? Ini benar liontin Gio kerajaan. Nenek, apa yang mau terjadi? Siapa perempuan ini? Putranya memiliki giok kerajaan. Ini harus ditangani dengan hati-hati. Peter, ikut aku. Kacau sekali. Nenek, ada yang bisa kubantu? Peter, sudah 3 tahun kau di keluarga Shaw. Kini kau jadi sarjana terbaik. Jujurlah padaku. Bagaimana perlakuan keluarga Shaw padamu? Kebaikan keluarga Shaw tak terhingga, takkan pernah kulupakan. Kalau begitu, apa hubunganmu dengan perempuan itu? Katakan semuanya. Jika kau berbohong, ku takkan memaafkanmu. Semua yang harus kukatakan sudah kusampaikan. Demi kejujuran, Sylvia Lynn itu gila. Aku tak ada hubungan dengannya. Aku bersumpah pada langit. Lalu kenapa putranya memiliki giok kerajaan? Apa? Giok itu milik kerajaan? Nyonya, jangan percaya. Perempuan gila itu, bukan? Dia mustahil permaisuri, dia pembawa sial. Dan putranya bukan pangeran mahkota. Banyak keluarga kerajaan, sebuah giok tak membuktikan bajingan itu pangeran mahkota. Di keluarga Shaw, selain putraku, tak ada yang melihatnya. Tapi cucuku, Ian Shaw adalah gubernur tingkat 4. Saat pelantikannya, dia melihat permaisuri. Aku telah memanggilnya pulang.
maka identitas perempuan itu akan terungkap. Peter, ibu cucuku, adalah sepupu kaisar. Dia memiliki darah kerajaan. Jadi pernikahanmu harus bersih tanpa celah. Ibu dan anak itu, jika mereka bukan bangsawan, mereka harus mati. Baik, Nyonya. Louis, Ibu, aku sangat takut. Jangan takut, Louis. Ayahmu akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Sylvia Lynn, kau melanggar wilayah Shaw Manor, meniru-niru keluarga bangsawan. Ini kejahatan yang hukumannya mati. Untungnya, 7 tahun lalu, aku minta dukun membaca nasibmu. Kau terlahir di bawah bintang sial. Pria yang menikahimu akan membawa sial 8 keturunan. Ramalan sang ahli sangat akurat. Kini, bukan hanya hidupmu dan anakmu yang terancam, tapi seluruh keluargamu akan tertimpa kutukan bintang sial ini. Kau... Hawe, jika aku selamat dari ini, aku akan membuatmu lebih baik mati saja. Berani-beraninya mengancamku, kau cari mati? Hentikan. Nenek, perempuan ini bicara ngawur. Kenapa belum ditindak? Keluarga Lin palsukan status bangsawan Persia, pengkhianatan besar. Sudah laporkan ke pihak berwajib. Penjaga, kurung ibu dan anak ini di gudang kayu. Serahkan pada pihak berwajib. Baik. Lepaskan aku, Louis, Ibu, semuanya. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Tak kusangka ini terjadi. Pesta harus diakhiri lebih awal. Aku telah merusak acara ini. Setelah ini selesai, aku akan datang sendiri untuk meminta maaf pada kalian. Louis, masuk. Tetap berbaris kalian berdua. Louis, jangan takut. Ayahandamu akan segera datang menyelamatkan kita. Nenek, kenapa nenek tidak langsung menangani wanita dan anak itu? Malah memanggil pihak berwenang. Mungkinkah nenek percaya dia permaisuri? Wanita dan anak itu membawa liontin giok kekaisaran. Ini perlu penanganan hati-hati. Kakakmu memegang jabatan tingkat 4. Nenek mempercayakan ini padanya. Dia sudah bertemu permaisuri. Identitas asli wanita itu akan segera terungkap. Nenek, memanggil kakak hanya untuk masalah sepele seperti ini. Terlalu berlebihan, bukan? Lebih baik aman daripada menyesal. Jika dia bukan permaisuri, kita akan menangani mereka nanti tanpa menunda-nunda. Mia, ingat, sebagai istri cendekiawan top, kau harus bertingkah laku dengan pertimbangan matang. Kebijaksanaanmu melebihi pemahaman saya yang sedikit. Nyonya, Tuan Muda sudah kembali. Ibu, wanita Sylvia Lynn itu menghilang 7 tahun lalu. Sekarang dia muncul saat kau meraih kehormatan kekaisaran. Aku khawatir dia akan... Ibu, dia meniru permaisuri. Dia tak akan selamat malam ini. Anakku bertahun-tahun belajar keras, membawa kemuliaan kekaisaran. Nenek moyang keluarga Hau kita pasti bersuka cita. Tapi kehadiran Sylvia Lynn yang membawa sial hanya membawa kemalangan. Jangan khawatir, Ibu. Aku diberkati oleh bintang-bintang, ditakdirkan untuk kemakmuran abadi dan kehormatan. Satu wanita yang tidak beruntung tak bisa menggoyahkan takdirku. Untung kau tak menikahinya. Kemuliaan kita saat ini takkan pernah ada. Ibu, kapan ayah akan datang menyelamatkan kita? Louis, bertahanlah sebentar lagi. Begitu ayah datang, kita akan aman. Kau sudah di ujung maut, masih berharap diselamatkan? Peter Howe, apa yang kau lakukan? Sylvia Lynn, terkadang aku merenungkan kehidupan masa lalu kita seperti mimpi yang cepat berlalu. Di kehidupan lalu, hidup miskin, menyia-nyiakan separuh umur. Tapi di hidup ini, aku meraih gelar tertinggi sebagai cendekiawan istana. Katakan, bukankah ini penuh kejutan? Peter Howe, kau sudah berjuang untuk kesuksesanmu. Lepaskan kami sekarang. Akan kumohon pada Yang Mulia untuk mengampunimu. Siapa kau ini berani mengancamku? Lepaskan ibuku. Kau bajingan kecil, akan kuakhiri kau. Louis, Peter Howe, jika kau sakiti anakku, satu helai rambut pun akan kuperjuangkan sampai mati, bahkan nyawaku sekalipun. Kukira bajingan ini hanya pura-pura. Karena kau begitu peduli, dia benar anakmu. Dia adalah penerus tunggal kaisar. Peter Howe, selamatkan dirimu. Lepaskan kami sekarang. Sylvia Lynn, tanpa izinku, berani kau mengandung anak orang, perempuan jahat. Kau pantas mati. Dasar perempuan, kau pantas mati.
Kau baik-baik saja, nak. Ibu, aku tak bisa bernapas. Peter Hau, Louis Kambu asmanya. Lepaskan kami. Jika ini berlanjut, bisa ada yang tewas. Dia tetap anak haram. Lagi pula mati pun apa? Dia satu-satunya pewaris darah sang raja. Jika dia celaka, nyawa kalian jadi taruhannya. Sylvia Lin, sudah kuperingatkan, dia cuma anak haram. Mati pun siapa peduli? Berhenti berpura-pura. Jangan kira, aku tak tahu kelakuanmu. Kau lihat aku jadi juara, lulus ujian kerajaan, lalu merangkulku demi keuntungan. Kini kau tolak, kau nodai namaku. Sylvia Lin, kau tetap kejam, seperti dulu. Apa syaratnya untuk bebaskan anakku? Melepaskannya? Baik. Sekarang kau berlutut, mohon padaku, ucapkan kau pembawa sial, terkutuk pembunuh suami, kau hancurkan hidupku, baru akan kupikirkan untuk mengampuni kalian. Nenek, mengapa panggilan mendadak? Apa yang terjadi di rumah besar itu? Begitu kejadiannya. Apa? Mana mungkin ada orang yang berani memalsukan diri sebagai permaisuri dan pangeran? Ini sangat krusial, karena itu kupanggil pulang dari istana segera. Kau pernah bertemu yang mulia. Identitas asli mereka pasti ketahuan. Nek, kelebihan saja. Perempuan desa itu mana mungkin permaisuri? Kalau dia permaisuri, aku jadi janda permaisuri. Diam, jaga mulutmu. Nenek, katanya anaknya punya giok kekaisaran. Boleh kuperiksa? Yan, apakah Gio ini benar kekaisaran? Gioknya asli, kualitas kekaisaran tertinggi. Apa? Mungkinkah mereka? Belum tentu, giok kekaisaran, walau langka di rakyat, banyak yang palsu, beredar di pasaran. Kakak, nenek bilang, kau lihat permaisuri saat promosi. Masih ingat wajahnya. Hidup yang mulia, hidup permaisuri. Menteri Xiao, pengelolaanmu di kota Cloud sangat teratur. Ini menghiburku. Kau akan dipindahkan ke ibu kota sebagai bupati. Hamba terima. Menteri Xiao, bersyukurlah pada permaisuri, promosimu ini, rekomendasinya. Hamba berterima kasih pada Yang Mulia, akan kujalani sampai mati, kepercayaannya takkan dikhianati. Walau hanya sekali bertemu, permaisuri, kewibawaannya dan kecantikannya tak terlupakan seumur hidup. Perempuan dan anak itu ditahan di gudang, akan kuantar sekarang. Peter Hau, apa kau yakin pantas mendapatkan busur ini? Setelah sekian lama, kau masih berani melawanku? Sylvia Lin, jika tidak bersujud, kau akan melihat anakmu sendiri mati di depan matamu. Yulia, selamatkan aku. Louis, baik. Aku akan bersujud. Hanya selamatkan anakku. Aku bersujud. Aku adalah kutukan. Membawa sial bagi suami di kehidupan, lalu nasib sialku menghancurkan hidupmu. Kini aku berlutut. Lepaskan anakku. Sylvia Lin, menyedihkan, mengulangi kesalahan di hidup yang baru ini. Kau berlutut atas perintahku. Peter Hau, dendam masa lalu kita tak pernah ku kejar. Mengapa kau harus terus-menerus menganiaya kami? Di kehidupan lalu, keberadaanmu terkutuk, membuatku melarat. Kini aku juara kerajaan, tapi kau berani muncul untuk hancurkan karirku. Kau pikir aku akan mengasihani? Apa maumu? Artinya di hari ini juga, kalian berdua akan binasa. Kau monster Peter Hau, lampiaskan amarahmu padaku. Lepaskan anakku. Bahkan sekarang kau belah anak haram ini. Baik, jika dia begitu berharga, akan kubunuh dulu. Hentikan ini. Kurcaci tak berguna, kau akan kucekik dulu. Mati, kau akan tersedak. Anakku, hentikan ini. Nenek, Mia, Wan Shao, ada keperluan apa? Peter, kenapa engkau di sini? Wanita ini memang berhati jahat, tapi kami pernah berhubungan di masa lalu. Sudah kuberi nasihat baik-baik untuk mengembalikannya ke jalan benar. Aku sangka dia tetap keras kepala. Dia memanfaatkan tunangan kami untuk memfitnahku, mengaku kukhianati dia, memaksaku menikahinya. Tapi saat kutolak, mentah-mentah dia mengamuk seperti orang gila. Dia memukul dan mengutukku, lalu mengancam akan menghancurkanku. Dia terjatuh tak sengaja, jadi begini keadaannya. Kau berani sekali merebut kekasihku. Kuhancurkan wajahmu. Mia, ingat statusmu, mengapa turun ke levelnya? Sylvia Lin, Peter belajar 10 tahun untuk jadi juara nasional. Prestasi langka seperti ini. Mengapa kau hancurkan dia? Menghancurkan? Hanya dia
Keluarga Shaw pun akan kuhancurkan. Kau di ambang maut, berani menyamar jadi ratu. Ketahuilah, saudaraku Ian Shaw adalah bupati pejabat tingkat 4 di keluarga kami. Hanya dia dan ayah pernah jumpa kaisar. Dengan kehadiran saudaraku, alasan apa lagi yang bisa kalian beri? Ian Shaw. Kak, ini wanita yang menyamar sebagai yang mulia. Ian, perhatikan baik-baik. Apa benar wanita ini adalah permaisuri yang sah? Ian Shaw, perhatikan baik-baik. Menurutmu siapa aku ini? Kurang ajar, dasar rakyat jelata. Berani-beraninya kau menyamar jadi permaisuri, apa kesalahanmu? Ian, kamu yakin? Dia bukan permaisuri sebenarnya? Aku pernah bertemu permaisuri, pernah kulihat sekali. Permaisuri sangat anggun. Bukan seperti orang udik ini, tak bisa dibandingkan. Kau memalsukan diri sebagai permaisuri, kejahatan yang pantas dihukum mati. Nenek, sekarang kebenaran terungkap. Wanita ini gila. Dia harus dicincang. Sylvia Lynn, setelah kau mati, di dunia ini tak akan ada noda lagi bagiku. Sylvia Lynn, kau dan anakmu bukan bangsawan. Kutanyakan, dari mana kau dapat Leontin Giok ini? Suamiku adalah kaisar. Menurutmu dari mana asal Leontin Giok ini? Dasar pelacur, diam kau. Permaisuri adalah penyelamatku. Aku bisa mendapat jabatan ini berkat rekomendasi permaisuri. Beraninya kau di hadapanku menodai nama permaisuri. Kuhancurkan seluruh keluargamu, para pengawal. Ya, bawa ibu dan anak ini ke penjara. Aku akan interogasi mereka sendiri. Siap. Louis. Permaisuri, Ibu. Yang penting, Ibu tak terluka. Selamat sudah cukup. Louis, rindu kembali ke istana. Lepaskan permaisuri dan putra mahkota sekarang. Berani kalian memenjarakan permaisuri dan putra mahkota? Apa kalian sudah hilang akal? Diam kau, permaisuri atau dewi. Tak berarti di sini. Di balik tembok penjara ini, kalian harus patuh tanpa perlawanan. Jika tidak, kalian akan menyesal. Permaisuri, Ibu. Aku takut. Ayah Kaisar, kapan ayah akan menyelamatkan kita? Jangan takut, Louis. Takkan lama lagi, Louis percaya pada Ibu. Yang mulia, Permaisuri Agung dan Yang Mulia Putra Mahkota telah meninggalkan istana diam-diam. Bagus. Aku akan segera mencari mereka. Yang mulia. Ada firasat buruk mendesak di hatiku. Jangan-jangan Permaisuri dan Putra Mahkota dalam bahaya? Siapkan kereta kuda. Kita akan segera meninggalkan istana. Baginda, tenanglah. Paduka, permaisuri, dan pangeran telah pergi menghadiri perayaan ulang tahun. Nyonya Shaw, keluarga Shaw bukan hanya kerabat istana, tapi Perdana Menteri Shaw dan penerusnya adalah penopang negara. Jabatan Bupati Ian Shaw ditunjuk langsung oleh Paduka Permaisuri. Mereka tak akan membiarkan bahaya mengancam sang pangeran mahkota. Lagi pula, Paduka Permaisuri terlahir dengan pertanda baik, pasti bisa mengubah mara bahaya menjadi selamat. Baginda, mungkin Baginda terlalu khawatir akan Paduka Permaisuri, karenanya Baginda merasa cemas. Mungkin. Aku dan Permaisuri telah menikah. 7 tahun. Tak pernah terpisah sebegini lama. Hatiku dipenuhi kegelisahan. Mungkin aku terlalu berprasangka. Bantu aku berganti pakaian, aku akan pergi keluar istana mencari Permaisuri dan Pangeran Mahkota. Segera. Jika kami tak segera dibebaskan, saat Baginda menyelidiki, kalian akan dihukum mati. Jangan berkhayal. Tak ada yang bisa lolos dari pedang keluarga Shaw. Sehebat apapun mereka, tetaplah rakyat biasa. Melanggar hukum, memenjarakan orang semena-mena. Di depan mata Kaisar, berani-beraninya berlaku sewenang-wenang. Kaisar tak pernah keluar istana. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan ibu kota? Ini peringatan terakhirmu.
Telanlah harga dirimu selagi sempat, atau kau akan mati tanpa tahu penyebabnya. Para sipir ini hanya patuh pada perintah Shaw, bahkan menipu kaisar. Jika ini tersebar ke seluruh negeri, yang lain akan meniru. Ketertiban umum akan jatuh dalam kekacauan. Ibu, kapan kami bisa keluar dari sini? Sebentar lagi, Louis. Percayalah pada ibumu. Sylvia Lin, kau sudah di penjara, masih membuat onar. Peter Howe, kau binatang. Kau akan mati mengenaskan. Pelacur, berani kau menghina Sarjana Howe? Kubunuh kau. Pergi. Louis, kau baik-baik saja? Bangun. Semua baik. Lepaskan aku sekarang, mungkin kau selamat. Lanjutkan kebodohan ini. Seluruh keluargamu akan mati bersamamu. Sylvia Lin, di kehidupan lalu, kau terobsesi padaku, ini masih tak mau melepas, mengejarku ke kediaman. Duke menggangguku, kutolak dirimu, kau bohong jadi permaisuri, semua tingkah ini hanya untuk buktikan kau lebih baik. Jika ada bodoh buta menikahimu, takkan bisa menandingi kelingkingku sekalipun. Suamiku menjaga negara, membela perbatasan. Dia jiwa Dragonland. Apa bisa kau tawar, Peter Howe? Sylvia Lin, perempuan hina, Permaisuri. berani fitnah. Yang mulia lagi, kata-kata pengkhianat pantas dihukum. Penjaga. Menteri Howe perintahnya. Perempuan ini menghina kaisar. Masukkan dia ke ruang siksaan. Pukuli tanpa ampun. Segera. Bagaimana rasanya, Sylvia Lin? Nikmati cambukannya. Tidak enak, bukan? Peter Howe, kau akan menyesal. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku tak menyadari mulutmu ini tajam, masih keras kepala? Aku tahu kau mencintaiku. Untuk apa lagi engkau mencariku? Jika kau sekarang meminta maaf, akan kulepaskan. Bukan itu saja, aku bisa menjadikanmu selirku. Jujur saja, kita berdua bisa hidup seperti dulu di kehidupan lampau. Bagaimana? Kau membuatku jijik. Sylvia Lin, jangan jadi tak tahu terima kasih dengan keadaanmu sekarang. Ini sudah kebaikanku. Ini rezekimu. Jika kau lakukan ini, takutkah kau pada keluarga Shaw? Takut Infanta Mia tahu? Bagaimana Infanta Mia bisa tahu? Apa? Kau masih mau gelar dariku? Sebenarnya, aku tak cinta Infanta Mia. Dia bangsawan, manja sejak kecil. Seringnya, dia hanya suka memerintah. Alasanku menikaminya hanya karena keluarga Shaw pernah membantuku. Tapi sekarang, aku punya kekuasaan dan pengaruh. Yang kutunggu hanyalah wanita yang mengertiku. Sylvia Lin. Kau masih ingin aku jadi budakmu? Sylvia Lin, kau menolak bersulang anggur. Ini kau mau minum hukuman? Beraninya kau, Sylvia Lin. Aku terlalu lunak, memberimu terlalu banyak muka. Kau lupa cara memanggilku dengan sopan, betul kan? Paduka. Apa Paduka betul pergi sendiri? Izinkan aku bawa pasukan tambahan untuk melindungi Baginda. Ini inspeksi inkognito. Pengawal berjumlah besar akan menghilangkan kerahasiaan, mengumumkan kedatanganku. Paduka Tiang Negara Naga, jika sesuatu terjadi padamu, negara akan runtuh. Izinkan aku menemani Paduka. Negeri kita damai dan pemerintahan stabil di wilayah ibu kota. Apa yang mungkin terjadi? Tapi cukup, Jenderal Cox. Cukup, keputusanku mutlak, tak boleh ada yang ikut. Perintah Paduka. Meski saat ini negara makmur, tapi Paduka terlalu berharga. Aku akan ikut diam-diam untuk mencegah musibah apapun. Bohong padaku, mulut lancang, pembujuk lelaki, serigala betina. Menteri Howe, hentikan pukulan. Perempuan ini mungkin tak akan selamat. Sylvia Lin, terakhir kutanya, ikut atau tidak? Zakenberg. Baik, lidah keras kepala. Rupanya aku terlalu pengasih. Ku harap kau tak menyesal nanti. Peter Howe, apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku. Ibu, selamatkan aku.
Bukankah kau bilang kau sudah punya suami dan anak sekarang kau tak mau lagi berhubungan denganku? Baik, kalau begitu akan kubunuh semuanya. Kemarilah, akan kuajar kau. Penjaga, bawa si bajingan kecil ini jauh dariku. Pergi dari sini. Ibu. 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 Louis. Ibu. Louis. Berani sekali kau. Berani mengancamku dengan bunuh diri? Baik, akan kutunjukkan sekarang bagaimana kau merengek padaku, memohon ampun. Kau sakit jiwa. Mengganggu wanita bersuami yang hamil. Menjijikkan. Tidak penting. Aku tak peduli apakah kau masih perawan atau tidak. Tetaplah bersamaku. Seperti kehidupan lalu kita, berdirilah di sampingku. Aku terima syarat apapun. Lepaskan aku. Menteri Mari Howie. Menteri Day Howie. Setelah Putri Mia kembali dan menemukan kau hilang, dia terus mencarimu. Ku beri waktu lebih untuk pertimbangkan baik-baik. Pikirkan matang-matang, baru beri jawabanmu. Sylvia Lynn, mengenai yang kita bahas, sudah putuskan pilihan. Mimpi kali. Hai. Karena kau tetap keras kepala, aku tak akan berbelas kasih lagi. Hari ini, akan kubereskan kalian dan si bajingan ini buat selamanya. Oh, dan Setelah kutemukan almarhum suamimu, akan kusatukan seluruh keluargamu untuk selamanya. Kamsa. Bangsat kurang ajar, sujud di hadapanku. Berani-beraninya menyuruh permaisuri dan putra mahkota bersujud. Kau tak layak. Keterlaluan. Perempuan pembohong, berani mengoceh sembarangan. Pengawal, tangkap mereka jika masih menolak bersujud. Pukul sampai menyerah. Louis, lepaskan aku, Ibu. Pengecut kecil. Ibu. Satu kata lagi, kau ikut mereka. Lepaskan. Lepaskan permaisuri sekarang. Jangan sentuh aku. Ian Shaw, kau melebihi wewenang. Sentuh anakku sedikit saja, ku habisi 9 margamu. Masih mau mengada-ada? Perempuan hina pertama mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya Shaw, lalu menggoda tunangan Putri Mia dengan rayuanmu. Pengadilan ini berkumpul hari ini untuk membuat pelacur sepertimu mengaku. Sudah kukatakan, Peter Howe dan aku tak ada hubungan. Kami menyamar ikut pesta ulang tahun kepala keluarga. Grandfather. Rakyat jelata menuduh permaisuri atas belas kasihan yang mulia, takkan kubiarkan kebohongan beracunmu. Pukuli mereka. Mari kita lihat apakah tulangmu lebih keras dari rotan bambu. Pukuli mereka tanpa ampun. Ibu, hentikan ini sekarang. Jangan sakiti ibuku. Ibu. Berhenti, kalian semua. Ibu. Ibu. Ibu, ada apa? Ibu. Ian Shaw, andai ku ketahui sebelumnya, kau memutarbalikkan benar dan salah buta akan keadilan. Aku takkan pernah merekomendasikanmu pada Kaisar. Jika kau terus menyalahgunakan kekuasaan keluarga Shaw menindas orang lain, aku bersumpah akan mencopot jabatanmu. Seluruh klan Shaw akan menghadapi akibatnya. Keterlaluan. Berani kau mengancamku. Penjaga, tampang dia. Ibu. Pisahkan mereka sekarang. Ibu. Ibu. Louis. Ibu. Louis. Akan kuhukum mati seluruh keluargamu. Kau anak kecil, berani berkhianat. Jelas seluruh keluargamu merencanakan pemberontakan. Kita seharusnya tak menuduhmu sebagai penipu kerajaan, melainkan dengan pengkhianatan. Satu kata lancang lagi, kutuduh engkau pengkhianatan dan habisi seluruh kaummu. Koruptor, beraninya kau sebagai bupati tak bisa bedakan benar salah masa hidup orang sembarangan. Berani mengancamku, hukuman cambuk lalu ternyata tak cukup pelajaran. Penjaga, hajar mereka. Tunggu. Yang mulia, pengakuan paksa ini jelas pemaksaan hukum. Proses peradilan harus benar.
Pemberontak lancang, sebut namamu. Sylvia Lin. Wanita desa Sylvia Lin, kau mengaku Permaisuri ini tak bersalah. keterlaluan. Berani-beraninya kau menyamar jadi permaisuri. Cuma orang desa, berkata makar, menghina keluarga kerajaan. Kuhajar kau sampai mati. Yang Mulia suka kastanya panggang segar. Nanti saat jumpa akan jadi kejutan manis. Dengar kabar? Ahli waris dan Negeri dat Shao mendua dilibat publik ibu yang gila yang penggunau sebagai keluarga kerajaan sampai nekat rusak pesta. Ibu Shao Merdwest bin cari mati keluarga Shaw, keluarga kerajaan, berkuasa dan berpengaruh. Lihat saja nanti, mereka akan diseret ke alun-alun hukuman untuk dipenggal segera. Sudah pasti. Apa maksudmu? Yang Mulia, Yang Mulia, hamba ikut tanpa perintah Paute mohon pengampunan. Yang Mulia yang mereka sebut mungkin permaisuri dan pangeran. Perintah saja, hamba pimpin pengawal kerajaan ke pengadilan. Yang Mulia, kami hanya dengar kabar tentang ibu dan anak yang menyamar bangsawan. Mereka mengacau pesta ulang tahun Ibu Shaw. Siapa berani sentuh permaisuri dan pangeranku? Keluarga Shaw keterlaluan. Jenderal Cox, ya, bawa pengawal kerajaan. Berangkat sekarang juga. Segera. Permaisuriku, Louis, jangan takut. Kaisarmu datang menyelamatkan. Sylvia Lin si penjahat. Kau mengaku kejahatanmu. Ya. Berani kau memfitnahku, sebut aku palsukan permaisuri. Mana buktinya? Aku tak akan menghukum tanpa bukti. Jawab dengan jujur, dari mana kau curi? Giok tak ternilai ini. Mengaku sekarang. Ini giok pusaka milikku. Hadiah suamiku, Baginda Raja sendiri, untuk pewaris takhta. Keterlaluan. Berani kau berbohong. Hadirkan saksi untuk ungkap penipuanmu. Panggil saksi. Kami hormat pada Tuan Prefek. Bersaksilah dengan jujur. Kau kenal wanita ini? Yang Mulia, saya kenal dia. Dia anak pedagang dari kampung halaman. Keluarga dia pedagang, bukan bangsawan. Peter Howe. Setelah putus pertunangan, kenapa fitnah aku sekarang? Kenapa karang cerita? Untuk putarbalikkan fakta? Apa? Dia pernah bertunangan dengan ilmuwan Howe. Benarkah ini? Dasar jahat. Berhenti fitnah ilmuwan Howe. Yang Mulia, bajunya compang-camping membuktikan dia miskin. Jelas dia iri akan kesuksesannya. Dia rancang untuk noda nama baiknya. Walau langka, giok serupa ada di rakyat biasa. Dia palsukan ini untuk anggap anaknya pangeran. Cacat ukiran buktikan ini bukan pusaka kerajaan. Giok cacat ini tak mungkin pusaka kerajaan. Psta, aku rusak waktu kecil. Alasan ngawur, keputusasaanmu jelas. Kau cari-cari alasan. Dengan saksi dan bukti, kebohonganmu terbongkar. Mengaku sekarang. Untuk hindari hukuman, aku beri ampunan terakhir. Ya, aku tak bersalah. Mengapa mengaku palsu? Usaha bodoh menipu, kau anggap aku seperti anak kecil. Sylvia Lin memalsukan keturunan kerajaan, melakukan pengkhianatan. Kuhukum kau dengan hukuman mati segera. Pengawal, bawa mereka pergi. Louis, siapa berani sentuh mereka? Siapa berani menyentuh mereka? Yang Mulia. Permaisuriku, siapa berani melukaimu seperti ini? Ayah, mereka mencoba bunuh ibu permaisuri dan aku. Permaisuri, anakku, jangan takut. Selama aku bertahta, tak akan ada yang berani menyentuh kalian. Siapa yang lukai permaisuri dan putra mahkota, pantas menerima hukuman mati. Sylvia Lin, inikah pria yang kau akui sebagai suamimu? Peter Howe, Kaisar berkenan hadir. Segera bersujud. Kau benar-benar tak tahu malu. Pertama kau palsukan permaisuri, lalu sekarang kau bahkan berani meniru putra surga. Tahukah kau, ini layak dihukum 9 keluarga. Kurang ajar, kau mau bunuh 9 keluargaku. Masih main jadi kaisar. Aktingmu cukup meyakinkan. Ngomong-ngomong, tak penasaran siapa aku? Aku beritahukan sekarang. Aku adalah juara ujian kerajaan. Sepatutnya kalian bersujud padaku.
Jadi kau anak didik Perdana Menteri Shou. Ayah, dialah yang jebak Ibu Permaisuri dan aku. Sebut Ibu Permaisuri pembawa sial dan hampir pukuli sampai mati. Kau lukai permaisuriku, Peter Hao. Kau pantas mati 1000 kali. Peter, buang waktu bicara dengan penipu ini. Biarkan kakak lelaki hukum mati seluruh klan mereka. Biarkan keluarga mereka berkumpul di... Putri Mia, sekali lagi kuperingatkan, Peter Hao tak layak untukmu. Jika kau masih tak sadar, sifat aslinya terus tenggelam dalam khayalan, mempercayai kebohongannya, akan menyeret keluarga Shou ke jurang kehancuran. Diam kau, bahkan kini kau berani memecah belah antara Mia dan aku. Cinta kami tulus, hentikan campur tanganmu. Mia, jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. Kanselir Shou telah memohon sang permaisuri memberkati pernikahan kami. Dengan restu permaisuri, kami akan hidup bahagia selamanya. Setelah sekian lama bersama, mungkinkah kuduga kau? Demi menghormati Putri Tina yang pernah merawat Louis, kutunjukkan belas kasihan dan menyelamatkanmu. Tapi kau tetap bodoh. Paduka, keluarga Shou memutarbalikkan fakta dan menyalahgunakan kekuasaan demi kedamaian kerajaan. Kumohon Paduka, menghukum mereka tegas. Tentu saja, sebagai kaisar ku tetapkan semua yang menyakiti kalian berdua akan diadili. Siki, beraninya kau berbicara sesombong ini. Apa kau sungguh percaya dirimu adalah kaisar? Sudah kuduga, perempuan desa pengecut seperti Sylvia Lin takkan berani menyamar sebagai permaisuri tanpa bantuan. Jelas, dia tertipu oleh rencana bodohmu. Sylvia Lin, kau benar-benar tolol mengorbankan nyawamu untuk pria tak berguna ini. Sungguh gila. Suamiku adalah kaisar. Mengapa harus berbohong? Jangan berlagak, air mata buaya. Kau dan keluarga Shou telah melampaui batas. Aku akan membalas dendam. Keterlaluan, beraninya engkau mengancam keluargaku di pengadilan, pengawal, tangkap mereka, dan eksekusi. Kaisar ada di sini. Ini pengkhianatan. Bodoh, kalian semua tak mengenali penguasamu. Mungkin kau akan mengenal ini. Barang murahan ini, kukira kau akan mengeluarkan harta kerajaan seperti stempel kekaisaran atau token kekaisaran, tapi kau bawa barang palsu lagi. Peter Hao, Giok palsu ini berulang kali menghina pejabat ini. Kurang ajar, penjaga, bawa dia pergi. Yin Shou, beraninya kau melihat stempel kerajaan, berani menyerang kaisarmu. Diam, pemberontak lancang, sebutkan namamu. James Linton. Tak masuk akal, beraninya kau menyebut yang mulia dengan namanya. Mengaku jujur, mungkin kau bisa selamat. Pejabat ini boleh berbelas kasih dan menyayangi nyawamu. Atau, beranikah kau memaksa pengakuan? Jawab aku, kau mau mengaku? Kami tak bersalah. Kami menyangkal semua. Bukti menunjukkan kau berani melawan penjaga, hajar sampai mati. Yang mulia, lepaskan aku. Yang mulia. Sylvia, minggir sekarang. Ayah Kaisar, Ibu Permaisuri. Maafkan hamba, ini semua salah hamba. Hamba tak seharusnya pergi menyamar atau memasuki kediaman Shou. Kini Paduka dalam bahaya karena hamba. Sylvia, ini bukan salahmu. Para tiran ini menyalahgunakan kekuasaan. Aku akan membuat mereka dihabisi sampai ke akar-akarnya, dibuat 4 dengan kuda. Tidak. Sylvia, menyingkir dari jalan. Hamba tidak bisa. Hamba tak akan biarkan mereka menyakitimu. Di mana komandan pasukan penjaga kekaisaran? Siap bertugas. General Cox, mengapa kau di sini? Permaisuri dan putra mahkota keluar istirahat dengan menyamar, tetapi bajingan keluarga Shou memfitnah mereka sebagai penipu. Mereka bersekongkol dengan Ian Shou, merencanakan pengkhianatan. Kini mereka mengadili dengan pengadilan palsu. Yang mulia, pergi ke sana sendirian. Kerahkan pasukan segera. Kita akan menghukum mati para pengkhianat ini. Apa? Beraninya keluarga Shou? Mereka jelas-jelas ingin cepat mati. Pasukan penjaga kekaisaran, dengarkan perintahku, kenakan baju zirah dan pedangmu, ikuti jenderal ke medan perang. Siap, Tuan. Sylvia, Ian Shou, akan kuhukum mati kau. Buru-buru apa? Nanti giliranmu. Penjaga, bawa dia pergi. Sylvia, dasar petani lancang, kau mengaku berani melawan hukum kekaisaran? Di ruang sidang ini, aku sang hakim adalah hukum di sini. Ian Shou, dasar pemberontak berani. Penjahat sepertimu berani mengoceh, mencari maut. Sebagai kepala ibu kota, kau semena-mena menyalahgunakan kuasa. Anda tak takut pada kaisar?
Atas kehendak langit, ku tegakkan keadilan dengan adil. Berani kau memfitnahku? Ian Shaw, berhenti buang waktu, Hunku. Hukum mati para penipu ini dan selesaikan. Aku harap siapkan perjalananku ke Tanah Peter untuk pernikahan kami. Putri bangsawan membela si bodoh tak berguna. Kau mempermalukan keadilan, menginjak-injak nyawa. Mia Shaw, kau tak layak jabatanmu. Keterlaluan, Ian Shaw. Apalagi yang kau tunggu? Bunuh mereka semua. Tuanku, jika ini berlanjut bisa memicu kemarahan rakyat. Kita harus segera menyelesaikan ini. Kau, Ian Shaw, beraninya kau tak hanya memaksa pengakuan, tapi juga mau aku tanda tangani. Kau menganggap diri di atas hukum. Tahanan belum mengaku, sudah mau tanda tangani sendiri. Ian Shaw ini pejabat tak baik. Dan keluarga Shaw suka menyalahgunakan kekuasaan. Seandainya Kaisar ada di sini, pasti hukum pejabat korup ini. Ya, hukum mati pejabat korap. Pejabat korap pukuli sampai mati. Benar, eksekusi mereka. Warga biasa berani menghina aku. Penjaga, pukuli mereka, pukuli sampai mereka tanda tangan. Paduka. Yang mulia. Sylvia, jangan takut. Saat Jenderal Fox tiba, akan kulakukan pembalasan. Tidak, yang mulia. Sekumpulan pengacau menipu rakyat, mengaku sebagai kaisar, permaisuri, pangeran, mengganggu pesta keluarga Shaw. Buktinya sudah jelas, penjaga, bawa dan eksekusi mereka. Ian Shaw, berani kau menghakimi dengan sembrono? Sebagai pejabat yang ditunjuk langsung oleh permaisuri dan disahkan oleh Yang Mulia sebagai bupati, mana mungkin aku melakukan penggelapan seperti itu? Lagi pula, penangkapanmu sah menurut undang-undang kerajaan. Napi terhukum sepertimu sebaiknya simpan keluhanmu untuk Raja Neraka. Bawa mereka pergi. Siap, Pak. Cepat gerak. Ian Shaw. Ini pengakuan paksa. Mereka menyiksa kami sampai mengaku. Tidak adil. Ini kelaliman. Hei. Dia ketidakadilan. Kalian orang rendahan, sebarkan satu rumor lagi. Kalian akan menyesal dilahirkan. Pergi sana. Nenek, Putri Mia, aku sudah perintahkan eksekusi mereka segera. Sebentar lagi, lidah mereka akan diam selamanya. Kerjamu bagus, Ian. Sebagai anggota keluarga Shaw, kita bangkit bersama dan jatuh bersama. Peter, jangan hadiri eksekusi itu. Lagi pula, dia adalah tunanganmu dan sesama warga desa. Ini akan nodai reputasimu. Mia, perhatianmu membuatku pria paling beruntung. Nah kalau begitu, aku akan siapkan pernikahan kita. Setelah kau kembali, kita langsung menikah. Jenderal, kenapa kau di sini? Di mana Yang Mulia dan Permaisuri? Yang Mulia tadi di sini. Di mana rakyatnya, penipu yang kau sebut, baru saja dihukum mati dan dibawa ke tempat eksekusi. Kesesatan. Itu Kaisar dan Permaisuri. Apa? Klan Shaw memberontak, pengawal kerajaan bergerak menyelamatkan. Siap, Jenderal. Laksanakan hukuman. Yang mulia, ini semua salahku. Tahan pedangnya. Tahan pedangnya. Tahan pedangnya. Ini Kanselir Shaw, Sylvia, Louis, bahaya sudah berlalu. Ayah, kenapa ayah di sini? Aku dengar kau menghukum mati penipu yang menyamar sebagai permaisuri dan putra mahkota. Mereka pantas menerimanya. Petani ini membuat jaring kebohongan. Mereka menyangkal semua tuduhan. Bahkan membuat kaisar palsu. Penghina seperti ini pantas mati. Bodoh, keluarga kerajaan diam-diam meninggalkan istana. Mereka bepergian secara inkognito. Apa? Aku baru tahu di istana tentang pertemuan
perkembangan ini, buru-buru memverifikasi sendiri. Jika ini benar-benar kita semua celaka. Itu mustahil. Ayah, Peter bilang kemarin, wanita petani ini hanyalah tetangga desanya. Tak mungkin permaisuri. Bagaimanapun, kita harus konfirmasi identitas untuk memastikan. Ayah, Kanselir Xiao, keluargamu sudah melampaui batas. Ayah, ada apa denganmu? Mungkinkah? Apakah dia benar-benar yang mulia? Kaisar ini tidak menyadari bahwa wewenang Perdana Menteriku bisa menggulingkan kehendak kekaisaran. Cukup dengan kata-kata merendahkan kaisarmu menjadi penipu dan menghukum permaisuri serta putra mahkota sebagai penjahat. Ayah, kau bicara sekarang. Apakah mereka sebenarnya? Ayah, Melukai pasangan kekaisaran dan pangeran seperti ini. Bahkan jika kita amankan mereka sekarang, nyawa keluarga kita tetap di bawah belas kasih istana. Sejak mereka meninggalkan istana diam-diam, tanpa pengawal kekaisaran, kita harus tuntaskan ini sepenuhnya. ayah, jawab aku. Ayah, Aku hanya tersandung karena usia dan kelemahan tubuh. Pria ini bukan kaisar. David Shaw, keterlaluanmu tiada batas. Memutarbalikkan kebenaran, menyebut rusa sebagai kuda. Perdana Menteri Shaw, kelangsungan nasib seluruh garis keturunanmu tak berarti bagimu. Ayah, apakah mereka benar bukan pasangan kekaisaran? ayahmu telah bersabda, beraninya kau meragukannya. Lagi pula, sebagai Perdana Menteri, dia menghadiri istana tiap hari. Tepat sekali. Aku bertemu Yang Mulia tiap fajar, maka ku konfirmasi, ini bukan kaisar. Bahkan saat bepergian inkognito, pengawal kerajaan akan menemani. Ayah, lanjutkan eksekusi. David Shaw, kau akan menyesal. Jalankan hukuman. Yang Mulia. General Cox. Yang Mulia. Jenderal ini datang dengan memalukan. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia, semoga lama berkuasa. Hidup permaisuri, 1000 tahun, semoga panjang umur. Hidup putra mahkota, semoga lama memerintah. Jenderal Chow, akhirnya Anda datang. Mohon maaf atas keterlambatan hamba. Hamba menanti hukuman paduka. Urusanmu bisa ditunda. Kita punya masalah lebih mendesak saat ini. Yan Shaw, waktumu telah tiba. Sudah kuperingatkan, melanggar batas kekuasaan dan menentang atasanmu akan berujung penyesalan. Kurang ajar, berani menyakiti keluarga kekaisaran. Paduka, hamba yang hina, hamba tahu salah, hamba disesatkan penjahat, pikiran hamba tertutup hingga berbuat kesalahan fatal. Paduka, Yang Mulia, yang terhormat, hamba sungguh menyesal. Sebagai pejabat ibu kota, melayani di bawah kaki putra surga, seharusnya kau jaga takhta, bukan khianati. Namun kau biarkan klan Shaw menyalahgunakan kekuasaan membantu pelaku kejahatan. Di balai keadilan ini, tempat kebenaran bersinar, yang ada hanya korupsimu. Kau tak layak memerintah. Yang Mulia. Hamba mohon ampun. Paduka. Eksekusi dia. Segera. Paduka. Yang Mulia, ini tak boleh terjadi, Paduka. Saudaraku? Iya, Ian. Bawa dia pergi. Gantung mayatnya di gerbang Yamen selama 3 hari. Perintah Paduka. Iya, hentikan air matamu. Sekarang, giliran. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin kau adalah kaisar? Dan kau, Sylvia Lin, beraninya mengaku sebagai ratu? Ini semua palsu. Semua ini tidak nyata. Kalian pasti menyamar sebagai pasukan pengawal. Kalian semua konspirator. Dasar wanita jahat, beraninya kau memfitnah kami, Yes. Ayah. Ayah, bicaralah. Kumohon, ayah, mereka penipu. Mereka semua penipu, kan? Ayah, jawab aku. Keluarga Shaw sudah tamat. Ayah. Putri Mia, kau dengar Peter Howe bilang bahwa aku adalah tunangan yang nekat. Lahir di desa, kau langsung anggap aku penipu sejak awal. Mempermalukanku terus dan coba membungkamku. Untuk melindungi reputasi Peter Howe. Apa aku salah? Ini tidak mungkin. Mustahil. Kau cuma gadis desa. Kau bukan permaisuri.
Aku melahirkan pangeran mahkota. Ibumu Putri Tina masuk istana untuk bantu besarkan Louis. Jadi Baginda menganugerahkan gelar putri untukmu, untuk kejayaan keluargamu. Tapi kalian Shaw jadi sombong, menyalahgunakan kekuasaan. Hari ini aku selamat, tapi rakyat biasa tanpa statusku pasti mati. Darah mereka akan mengalir. Jadi Mia jadi putri dan aku tetap kanselir atas belas kasih Baginda. Jadi semua ini hanya belas kasih Permaisuri. Jarang keluar istana, tak kusangka di bawah langit. Pengakuan palsu dan kebohongan merajalela. Tapi yang paling mengejutkan adalah kau, Kanselir Shaw. Baginda, aku tahu sudah berkhianat saat kulihat Permaisuri dan Pangeran Mahkota disiksa Mia Shaw. Aku tahu kalau aku melawan, putriku akan mati. Jadi dalam panik, aku melakukan kesalahan. Ayah, Baginda, aku tak minta ampun, juga tak cari alasan, tapi Mia masih punya darah, keluarga kekaisaran. Kasihanilah. Ampuni para wanita, rumah Shaw. ayah, hentikan ini. Sylvia Lynn, tidak, Baginda. Kumohon, ampuni keluarga Shaw. Ini semua salahku. Aku akan bersujud, memohon dengan berlutut. Pengabdian keluarga yang luar biasa. Tapi Shaw menyalahgunakan kekuasaan, rusak pemerintahan, bukti ada, sudah kurencanakan untuk membersihkan rumahmu. Sekarang kalian mencoba membunuh kaisar, membunuh permaisuri dan pangeran. Bahkan merencanakan pembunuhan kaisar. Tak ada permohonan yang menyelamatkanmu. Kalian semua akan mati hari ini. Baginda, yang mulia, ampuni kami, kasihanilah kami, Baginda. Pengawal, eksekusi mereka semua. Ya. Yang mulia. Ampunilah hamba. Yang mulia. Yang mulia, kasihanilah. Yang mulia, Paduka, ampunilah kami. Jenderal Cox, bawa pasukanmu dan basmi keluarga Shaw hingga tuntas. Sita aset mereka untuk kas negara. Dengan kelaparan yang melanda, perak ini akan meringankan penderitaan rakyat. Dimengerti. Sylvia, menurutmu hukuman itu terlalu kejam? Mereka pantas menerimanya. Untuk Louis, dia masih terlalu muda. Setelah mengalami trauma ini, setelah kembali ke istana, suruh tabib istana memeriksanya. Ayah, Ibu, Louis tidak takut. Louis, meski cobaan ini berbahaya, ini adalah pelajaran berharga untuk masa pemerintahanmu. Saat kau naik tahta nanti, awasi para pejabat dengan ketat. Jangan biarkan apa yang terjadi pada kita terjadi pada rakyat jelata. Louis mengerti. Walau klan Shaw telah hancur, dalang dibalik rencana pembunuhan permaisuri masih berkeliaran. Sylvia, bawa Louis pulihkan diri. Aku dan Jenderal Cox akan tangkap Peter Howe. Yang mulia, Peter Howe kabur ke kampung halamannya. Orang tuaku mungkin dalam bahaya. Bolehkah hamba ikut serta ke sana? 7 tahun telah berlalu sejak terakhir melihat mereka. Saat kita menikah, kerajaan sedang kacau. Tak bisa kuumumkan secara terbuka. Orang tuamu pasti menderita. Tak tahu nasibmu selama ini. Kelalaian ini salahku. Sylvia, kita akan kembali bersama. Aku harus temui orang tuamu. Ayah, Ibu, Louis juga ingin ikut. Baiklah. Tujuh tahun telah berlalu. Ibu, saya telah unfilial, tapi sekarang saya pulang. Setelah menembus keterlibatan saya dengan Peter Howe, saya menikah dengan Kaisar. Saya ingin menulis kepada Anda sebelumnya, tapi kurirnya tidak stabil. Pria, saya takut pemberontak akan mengincar Anda. Jika mereka mengetahui identitas saya, kami harus menyimpannya. Anda harus khawatir setiap hari. You are young miss. Paman Lin, ini saya. Sudah saya kembalikan. Di mana orang tua saya? Distributor unggulan Howe mengadakan jamuan makan di Ancestral Hall. Tetapi Nona, bukan dia tunangan. Ini buruk.
The Imperial University returns untuk perayaan bersama nenek tua. Luar biasa. Selamat. Halo para sarjana kami, Hao. Kado sederhana ini, tetapi sebuah token. Tolong diterima, sopan dikuli. Ketika Anda naik, melalui peringkat, naik tinggi. Ingat kami, orang desa, orang baik. Tentu saja, sukses anak laki-laki saya jatuh pada dukungan Anda. Sekarang sebagai sarjana teratas, diberkati dengan pernikahan kerajaan untuk Perdana Putri Menteri Shou Infanta Mia Dia. Our Hao family akan prosper. Dan jangan pernah lupa kalian semua. Nenek kami pasti bahagia dengan bangga. Balsam Peter, bawai klan kami berkat untuk 3 generasi. Elder Hao, yakinlah, dengan saya di sini, kita akan bergabung dengan Rumah Mulia. Bagus, luar biasa. Mertua, kami datang untuk berterima kasih. Mertua. Sekarang saya mengingat kembali. Bukan Putri Lin, betrothed to sarjana teratas sejak masa kecil. Kenapa begini dia menikah? Sebuah infana bukan? Keluarga Lin tampaknya tidak teratur. Peter, di mana putri saya Sylvia Lin? Anda menikah 7 tahun yang lalu, ini. Sekarang Anda kembali sebagai sarjana teratas, kembali untuk memegang perjamuan. Bagaimana putri saya tidak di sini? Seberapa berani Anda menunjukkan wajah Anda di sini? Dan melangkah ke dalam gerbang rumah. Ho, penjaga, dapatkan di luar bidikan saya. Ipar, apa maksud kalian ini? Keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Kini resmi menjadi keluarga besar, kami datang tulus memberi selamat, tapi engkau malah mengusir kami. Persahabatan turun-temurun macam apa? Hubungan keluarga macam apa? Memalukan, pergi dari sini. Kenapa masih diam saja? Bertindaklah. Sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Mana Sylvia? Suruh Sylvia keluar temui kami. Kalian memang tak tahu diri. Pantas saja Sylvia Lin akhirnya jadi wanita pembawa sial tak tahu malu. Ternyata menurun dari kalian berdua. Nyonya Hao, keluarga Lin tak pernah menyakiti keluarga Hao. Putriku masih istri anakmu. Mengapa menjelekkan namanya? Sylvia Lin si terkutuk itu tak layak jadi menantuku. 7 tahun lalu, anakku sudah memutuskan hubungan dengan wanita terkutuk itu. Tunangan itu batal. Apa? Pernikahan putriku. Sylvia dengan Hu Qingping diatur sejak mereka kecil. Selama ini biaya pendidikannya dibiayai keluarga kami 7 tahun lalu. Saat dia ikut ujian kerajaan, putriku yang menemani dan merawatnya. Kalian berjanji setelah tiba di ibu kota akan resmikan pernikahan. Sekarang kalian bilang pertunangan dibatalkan. Berhenti jadikan bantuanmu sebagai alat tekanan. Dukunganmu itu hanya taruhan atas bakat sastra semata untuk menang penghargaan. Sekarang baru minta balasan. Pengawal. Emas ini cukup untuk membayar hutang, investasi, sedikitmu, untuk Sylvia si pembawa sial. Andai tak kena kutukannya, aku pasti juara ujian. Kalian harus bersyukur hanya membatalkan tunangan. Pembatalan ini sudah lama. Lalu mengapa putriku menghilang tanpa jejak? Apa yang keluarga Hao lakukan padanya? Omong kosong, jangan menyebarkan fitnah. Putrimu sudah dewasa dan cukup mandiri. Apa yang bisa kami lakukan? Dia pelacur itu sudah menemukan setelah tunangan batal, kabur bersama pria lain. Dusta, putriku wanita baik. Hentikan fitnah kejimu. Di mana putriku Sylvia Lin? Serahkan dia sekarang. Sylvia Lin menghina kaisar dan dihukum mati. Apa yang kau katakan? Kau bilang putriku dipenggal. Peter Hao, jangan menyebar kabar bohong. Putriku baik-baik saja. Mana mungkin dia melawan kerajaan? Kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Menurutmu aku, orang dengan jabatanku, perlu berbohong padamu setelah memutus pertunangan dan melihatku jadi juara kerajaan serta murid kesayangan Menteri Shou, lalu dijodohkan dengan Putri Mia oleh sang ratu? Sylvia Lin,
jadi sakit hati, dia mengacau pesta Menteri Shaw dan terus meneroriku. Yang paling keterlaluan, dia berani menyamar sebagai sang permaisuri. Karena itu dia dihukum mati. Nyonya, Tidak mungkin. Sylvia tak mungkin meniru permaisuri. Ini pasti tidak benar. Peter, kau berbohong, bukan? Nyonya. Berani-beraninya kau memanggilku sembarangan. Aku juara kerajaan tahun ini. Dan suami Putri Mia, keluarga Lin, pedagang rendahan, tanpa jabatan, harus panggil aku Menteri Hao. Mengerti? Nyonya, dasar pengkhianat kejam. Setelah kami dukung keuanganmu dan pengorbanan putriku, kau mengkhianati kami. Jika putriku benar, tewas karena ulahmu, aku akan pertaruhkan nyawa untuk membuatmu membayar. Berani-beraninya rakyat jelata bermaksud mengancamku. Kejahatan Sylvia Lin pantas dihukum 9 turunan. Dia sudah tewas. Kira kalian bakal luput dari hukuman? Cepat. Ya. Hus. Suamiku bawa Louis ke istana untuk urusan resmi. Akan menyusul. Peter Hao sangka aku bukan permaisuri. Jika sendirian takut, tak bisa kendalikan keluarga Hao. Panggil pejabat daerah, temui aku di kediaman Hao, segera. Ayah. Ibu, tunggu aku. Dasar juara tak tahu terima kasih. Hari ini baru kusadari sifat asli keluarga Hou. Nyonya, ayo laporkan ke pihak berwajib soal kematian Sylvia. Keluarga Hou harus bertanggung jawab. Aku akan tebus dengan nyawamu. Ayo pergi. Apa? Di depan banyak saksi. Berani kau tahan kami? Lapor ke pihak berwajib. Akulah yang berwajib. Sylvia Lin menyamar sebagai permaisuri. Kejahatan hukuman 9 turunan. Dia sudah dihukum. Keluarga Lin masuk daftar hukuman mati. Berani-beraninya datang ke sini dengan kekuasaanku. Tangkap anggota keluarga Lin dan masukkan penjara. Semua akan dieksekusi. Peter Hao, setelah semua kebaikan keluarga Lin, kau tega berbuat durhaka. Eksekusi dan sita. Baik, beraninya kau. Rupanya kau mengincar kekayaan keluarga Lin sejak awal. Keluarga Lin terkiada sin, walau hanya Sheng Me, satu putri Sylvia Lin yang mencintai sang juara Hao. Mereka didukung bertahun-tahun. Mana mungkin perempuan biasa melakukan kejahatan sebesar ini? Jangan-jangan mereka mengincar harta Lin. Keluarga Hao keterlaluan. 7 tahun lalu mereka batalkan tunangan. Kami tak tahu apa-apa. Sylvia Lin menghilang tanpa jejak. Mungkin dia disergap. Berani-beraninya membuat tuduhan palsu. Putraku Peter adalah anak didik Kanselir Shaw, suami Putri Mia. Kini dia mengabdi di istana dan terus naik pangkat. Dia menghina harta keluarga kalian yang receh. Kalian, Keluargamu pantas menerima kehancuran. Salahkan diri sendiri. Salahkan putri terkutuk kalian. Dia berani menyamar sebagai paduka permaisuri. Kini keluarga kalian terjatuh dalam aib. Kami keluarga Hao harus tegakkan keadilan. Tangkap mereka. Karena kalian tak mau menyerah sampai kalah, baiklah bawa mereka ke pengadilan. Di pengadilan, kalian akan tahu kebenaran. Keluarga Lin sudah tamat. Peter Hao? Beraninya kau? Sylvia. Minggir. Ayah, ibu. Sylvia. Ayah, ibu tidak apa-apa? Syukurlah Sylvia, kau masih hidup. Peter Hao, beraninya kau menyentuh orang tua permaisuri ini. Bagaimana mungkin si pembawa sial ini masih bernafas? Permaisuri ini masih hidup mengejutkan, bukan? Lepaskan orang tuaku. Klan Hao mungkin masih bisa selamat. Jika tidak, 10 klan akan binasa. Peter Hao, maukah kau mengaku? Sylvia Lin, bagaimana kau bisa selamat? Mengapa kau masih hidup? Kau yang seharusnya mati. Sylvia Lin, bukankah dia sudah dihukum mati? Mungkinkah ilmuwan kerajaan Hao berbohong pada kita? Kini aku mengerti, kau kabur dari penjara. Kurang ajar. Kabur dari penjara? Tak ada yang berani menangkap permaisuri. Dasar kurang ajar, berani mengaku bangsawan. Mengapa ragu-ragu? Tangkap dia sekarang. Siapa berani bergerak? Beraninya kau menjamahku. Sylvia, apa yang sebenarnya terjadi? 7 tahun lalu, aku putus tunangan dengan Peter Hao. Dia menyusup ke keluarga Shaw, menjadi anak didik sang menteri. Aku menikahi kaisar dan melahirkan putra mahkota. Seharusnya aku memberi kabar lebih cepat. Saat itu, istana sedang kacau. Baginda memerintahkanku untuk merahasiakan
Tak kusangka, sekadar membawa Luit keluar istana diam-diam untuk ulang tahun Nyonya Shaw akan membongkar rencana Menteri Shaw menjodohkan Putri Mia dengan Peter Howe sendiri. Takut kuungkap kegagalannya dan sifat aslinya. Dia memutarbalikkan fakta, menuduhku terobsesi. Bilang aku menyamar jadi permaisuri untuk membunuhku. Setelah putus dengan Peter Howe, kami tak ada hubungan. Dukunganku untuk pendidikannya dan perhatianku sia-sia. Kubiarkan semuanya, tapi si durhaka ini mau membungkamku. Kini keluarga Shaw tumbang. Kembali ku punya dua tujuan, menjenguk orang tuaku dan menghabisi Peter Howe. Anakku, kau menderita tak adil. Sylvia, aku percaya. Sikap tak tahu terima kasih Howe akan kubalas 10 kali lipat. Dongeng konyol ini cuma menipu diri sendiri. Siapa yang percaya Sylvia Lynn, orang sial sepertimu, bisa menikahi kaisar jadi permaisuri? Bahkan sekarang kau mengaku permaisuri. Sudahlah, kita pergi. Hentikan mereka. Sylvia Lynn, Beraninya kau terus menyamar jadi permaisuri. Ini pengkhianatan. Jika keluarga pemberontakmu kabur hari ini, kemarahan kaisar akan menimpa wilayah kita. Setiap orang di sini akan kena imbasmu. Bawa dia ke pengadilan. Penjahat Sylvia Lynn meniru ratu dan merencanakan pemberontakan. Keluarga Lynn menimbun kekayaan, menindas warga, tindakan pengkhianatan. Sebagai kepala daerah, saya menangkap seluruh anggota keluarga Lynn untuk diadili publik dan dieksekusi. Peter Howe, hentikan kebohonganmu. Kapan keluarga kami pernah menindas rakyat? Kau memalsukan bukti untuk membungkam kami. Keluarga Howe keterlaluan. Sebelum kesini, aku telah kirim penjaga dengan segelku ke kantor kepala daerah. Peter Howe, kau akan segera membayar kejahatanmu dengan darah. Sylvia Lynn, haruskah kau ulangi ancaman basi itu? Kupingku sudah sakit untuk memperpanjang ajalmu. Kau putar otak mati-matian. Baiklah, jika mati cepat tak kau suka, akan kuberi siksaan perlahan. Peter Howe, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh Sylviaku, mundur. Ibu. Peter Howe, akan kusaksikan kepalamu terpenggal, dikuliti hidup-hidup. Sylvia. Di ambang maut masih berani mengancamku? Pantas kau mati. Tak ada yang boleh sentuh putriku. Junjungan. Ayah. Ayah, mengapa menangis? Kau pun akan mati. Sylvia. Berhenti. Berhenti ada. Bupati Woods, ada keperluan apa? Utusan yang mulia membawa lambang kerajaan untuk memanggil hamba. Mereka klaim permaisuri ada di kediaman klan Howe. Mengapa hamba tidak langsung datang? Di mana yang mulia? Apa? Permaisuri ada di sini? Bupati Woods, Anda kenal permaisuri? Demai. Hamba hormat pada yang mulia. Hidup sang permaisuri. Bupati Woods, siapa yang kau sebut permaisuri? Sylvia Lynn permaisuri. Yang mulia, siapa berani mengikat Anda? Hamba akan hukum berat tindakan penghinaan ini. Ibu. Sylvia. Nyonya, Anda tak terluka? Saya baik. Peter Howe menuduh saya palsukan permaisuri. Ibunya dan kepala klan Howe memutarbalikkan fakta dan bertindak semena-mena. Mereka berusaha bungkam saya dan orang tua dengan pembunuhan. Bupati Woods, kejahatan pada keluarga kerajaan adalah pengkhianatan. Saya perintahkan penjara seluruh klan Howe dan eksekusi akhir musim gugur. Mustahil, klan Howe berani begini. Kepala klan Howe berani sekali. Kau sentuh yang mulia dan orang tuanya. Apakah kau ingin mati? Bupati Woods, pasti ada kesalahpahaman. Sylvia Lynn hanya anak pedagang. Dia tak mungkin permaisuri. Wanita itu hanya lacur, tak tahu malu. Bagaimana mungkin jadi permaisuri agung? Beraninya kau harga diri kerajaan yang mulia. Tak pantas dihina mulut kampunganmu. Bupati Woods, Anda tangkap ibu saya tanpa bukti. Ini keterlaluan. Tak hanya akan menghajarnya, Anda pun akan hantam. 5 tahun lalu, saat saya belajar di Akademi Kekaisaran, saya pernah bertemu yang mulia permaisuri. Dia adalah yang kalian sebut putri pedagang yang kalian hina ini. Meski tak mengerti mengapa yang mulia menampakkan diri di sini, kelancangan keluarga Howe berani menyentuh permaisuri adalah kejahatan berat yang pantas dihukum 9 marga. Situasi sudah memanas.
segeralah berlutut minta ampun, merangkullah jika ingin permaisuri berbelas kasih untuk menyisakan 1-2 keturunanmu. Berhenti! Hahaha, Bupati Woods, berani sekali kau menyebutnya sebagai permaisuri. Mengarang. Sungguh konyol, tidakkah kau tahu keluarga Shaw di ibu kota, Nyonya Shaw dan Prefek Ian Shaw telah memastikan bahwa Sylvia Lin ini hanyalah penipu, pelacur desa. Berteriak, jika kau mengingkari fakta, Yang Mulia ada di sini. Beraninya kau terus memfitnah. Keterlaluan, Bupati kecil tingkat 7 berani melawan juara ujian kerajaan. Saya masuk Akademi Hanlin sebagai pejabat tingkat 5. Berani sekali juru tulis kecil membuat tuduhan tanpa bukti. Bupati Woods, kau jelas menerima suap dari keluarga Lin untuk membantu penipu ini berpura jadi permaisuri. Bupati Woods, kelancanganmu yang khianat ini. Peter Howe, saya melayani dengan tangan bersih dan niat suci. Suap? Tak mungkin. Fitnahanmu terhadap pejabat istana adalah kejahatan. Seluruh kabupaten tahu keluarga Lin hanya pedagang. Mana mungkin orang rendahan, pelayan perempuan bisa jadi permaisuri. Bupati Woods, apakah kau bersekongkol dengan Sylvia Lin selama ini? Pengkhianat semua. Ayahanda Kaisar, sudahkah ibu permaisuri kembali ke rumah? Belum bertemu orang tuanya 7 tahun. Mungkin sedang berbagi cerita keluarga. Louis datang ke kediaman Howe. Kita akan tangkap Peter Howe untuk menegakkan keadilan. Sylvia. Oh Peter Howe, berani kau menghina. Beraninya kau memfitnah paduka ratu dan hamba ini. Peter Howe, kelihatannya kau sudah gila. Justru kalian yang sudah hilang akal, beraninya kau di hadapan sarjana langsung ditunjuk sang raja yang dinikahkan dengan dekret kerajaan. Akademisi Hanlin peringkat 5, berani-beraninya menyamar sebagai bangsawan dan merencanakan pemberontakan. Hari ini, untuk stabilitas Dragonland dan kehormatan kerajaan, aku akan menodai aula leluhur ini dengan darah untuk membersihkan para pengkhianat ini. Pengawal. Keterlaluan. Apakah keluarga Howe ingin memberontak? Patriark Howe, suamiku datang untuk menangkap Peter Howe. Jika keluargamu memaksa ikut orang gila ini membantu kejahatannya, tak satu pun dari kalian akan luput dari hukuman. Sylvia Lin. Wahai Sylvia Lin, di ambang kematian, kau masih menebar teror? Hari ini, aku akan membasmi kaum pemberontak. Keluarga Howe mengabdi pada negara. Kami akan bangkit dengan gemilang. Peter berkata benar, pengkhianat tak tahu malu. Kebohongan mengalir dari mulutmu, tipu daya memicu kesombonganmu. Hari ini keluarga Howe akan meringankan beban sang raja. Semua pemberontak akan binasa. Serang. Semua, serbu. Sylvia, lindungi paduka ratu, lindungi permaisuri. Ibu. Sylvia. Ayah. Ibu, lindungi orang tuaku. Sylvia bersembunyi di belakang ayahmu. Ayah, ibu, ini semua gara-gara aku. Aku takkan kabur. Aku akan lindungi kalian. Tapi... Serang. Hentikan. Berani menyerang permaisuri, Yuprami Kunekamanan keluarga Howe keterlaluan. Yang Mulia. Yang Mulia. Keluarga Howe yang lancang, berani kalian lukai sang ratu, dan keluarga sang ratu tutup semua pintu keluar. Jangan biarkan satu pun lolos. Sylvia, kau tak terluka? Yang Mulia datang tepat waktu. Tapi orang tuaku terluka. Hamba memberi salam pada Yang Mulia. Sebagai orang tua Sylvia, kalian kini orang tuaku. Tak perlu formalitas. Melukai keluarga kaisar sebegitu parah. Klan Howe harus punah. Jenderal Chow. Perintah Yang Mulia. Antar mereka ke tabib istana. Seperti perintah, terima kasih Yang Mulia. Ampuni kami, Ibu Permaisuri, Ayah Kaisar, dan aku terlambat. Peter Howe, masih tak kenal kaisarmu? Kau sang kaisar. Ini tak mungkin. Peter Howe, kau melampaui wewenang, berani membunuh junjunganmu. Peter Howe, berulang ku peringatkan kau, telah mencemarkan namaku. Seluruh keluargamu harus tanggung pengkhianatan ini. Masih kau ragukan tekadku, bersekongkol melawan permaisuri, mengancam suami, anak, dan orang tuaku dengan maut. Jiwa-jiwa durhaka, penuh racun seperti kalian, tak layak hidup di dunia. Pengawal. Perintah dilaksanakan.
Peter Hao, hari ini kutuntaskan hukuman mati dengan tanganku. Kejahatan Peter Hao tidak terampuni. Keluarga Hao mendukung kejahatan. Mereka harus menanggung akibatnya. Yang mulia, tolong ampuni hamba. Hamba ditipu orang jahat. Karena itu hamba melakukan kejahatan ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi permaisuri? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalian pasti perampok dari tempat lain. Menyamar sebagai pasukan pengawal kekaisaran. Kalian semua bersekongkol. Forum Paper Robert Voice. Kau udah birthday keadaannya, Masih berani kau bicara omong kosong? Bukankah kau selalu bilang aku pembawa sial, bahwa keberadaanku dekat anakmu hanya membawa celaka untuk keluargamu? Kukatakan padamu, yang membawa sial sebenarnya adalah kau dan anakmu. Kalau bukan karena kau, keluarga Hao tidak akan begini. Mustahil. Jelas-jelas kau pembawa sial. Anakku sangat berbakat. Dia juara imperial tahun ini. Dia reinkarnasi bintang langit. Kau begitu hina, mana mungkin kau, setelah meninggalkanku, kau bisa jadi permaisuri? Tampar dia. Siap. Berani menghina permaisuri, andai bukan karena kemurahan hati permaisuri, takkan kami urus kasusmu. Kau bahkan takkan bisa ikut ujian kekaisaran. Apalagi permaisuri mengatur pernikahan untukmu. Kalau bukan karena kau, si durhaka, tak tahu terima kasih dan licik, memutar balik fakta, keluarga Hao dan Shou takkan terpuruk begini. Yang mulia, Peter Hao, dan dialah yang ingin melukaimu. Ini semua bukan salahku. Bunuh mereka. Ampuni keluarga Hao. Orang tua dungu. Saat anakku jadi juara imperial, kau seperti apa saat itu? Sekarang ada masalah. Kau jadikan anakku dan aku sebagai kambing hitam. Orang tua tak berguna. Kepala klan Hao, kalau bukan karena aku, mungkinkah keluarga Hao punya kedudukan ini? Ini kau ingin membuang kami. Kau benar-benar durhaka. Ini benar-benar saling memakan, taring palsu belaka, dan... Kau bersekongkol dengan Peter Hao. Keluarga Hawemu tak bisa dibilang tak bersalah. Yang mulia, saya tertipu oleh Peter Hao dan rencana licik ibunya. Saya tak tahu apa-apa, sama sekali tak tahu. Bahkan jika sebelumnya tak tahu, saat saya menjabat sebagai bupati, kami telah memastikan identitas Yang Mulia Permaisuri, namun kau masih berkomplot dengan Peter Hao, menuduh kami pemberontak dan berusaha membungkam kami. Yang mulia, hukumlah sesuai keadilan Kaisar. Peter Hao mengaku sebagai sarjana Halin peringkat 5, jabatan resminya melebihi bupati. Saya terpaksa mempercayainya. Peter Hao memfitnah Yang Mulia sebagai orang kampungan. Dialah yang pantas dihukum mati. Jika harus ada eksekusi, hukum mati, hukumlah Peter Hao. Kau pengkhianat. Kau manfaatkan status putraku untuk menumpuk kekayaan, mengaku keluarga. Kini kau ingin putus hubungan. Mustahil. Benar. Jika mati, kita mati bersama. Peter Hao, seluruh klan Hao adalah saudara darahmu. Klan Hao membiayai pendidikanmu. Kau salah, ambil tanggung jawab. Mengapa seret kami ikut celaka? Baik, jangan salahkan aku tak berbelas. Sylvia Lin, sebenarnya Patriark Hao ingin merebut harta keluarga Lin. Makanya dijodohkan. Lagi pula, uang yang dikeluarkan orang tuamu untuk pendidikanku sebagian besar masuk ke Patriark Hao. Jika tidak, klan Hao tak mungkin makmur secepat ini. Taois yang baca ramalan. Disuap Patriark Hao. Setelah putus pertunangan, mengapa tak beritahu orang tuamu selama ini, tapi terus terima uang keluargamu? Mereka juga tak bersalah. Peter Hao, kau pengkhianat, tak tahu terima kasih. Pengkhianat licik, aku akan bertarung sampai mati. Ku bacok kau sampai babak belur, tua bangka. Berani-beraninya kau pukul anakku. Akan kubunuh kau. Yang mulia, hamba tak pernah menyangka Yang Mulia Permaisuri hadir. Mohon keputusan bijak. Yang mulia. Sampai kini, kau masih anggap kaisar ini bodoh. Dari awal hingga akhir, keluarga Hao dan Peter Hao sama buruknya. Berani-beraninya kau membantah? Hamba rela menyumbangkan seluruh harta keluarga. Mohon ampunan bagi keluarga Hui. Sungguh menggelikan. Bencana kekeringan di utara. Sudah kami alokasikan harta rampasan keluarga Shou untuk bantuan darurat. Tapi untuk pemulihan pasca bencana, aset mereka terlalu sedikit. Jika kau menyerahkan seluruh harta keluarga Hao, mungkin kami pertimbangkan mengampuni keluargamu. Terima kasih, Yang Mulia. Hartamu yang menyedihkan. Hanya cukup selamatkan satu keturunan Hao. Pilih sekarang. Tentu hamba pilih hidup. Terima kasih atas pengampunan. Yang Mulia, apa artinya ini? Kau selalu mengklaim berjuang untuk keluarga Hao. Tapi saat bahaya mengancam, kau hanya selamatkan diri sendiri. Ini membuktikan kau sama buruknya dengan mereka. Berdebat denganmu, sia-sia belaka.
Jenderal Cox, eksekusi mereka di tempat. Yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia, Paduka yang mulia, kasihanilah hamba. Paduka yang mulia, hamba ini hanya dimanfaatkan oleh kepala keluarga Hao dan putra hamba sendiri. Karena itu hamba aniaya. Paduka, Paduka yang mulia, putra hamba pernah punya ikatan pernikahan dengan Paduka. Kita hampir seperti keluarga. Mohon kasihanilah, ampuni hamba. Hamba rela turun tahta, lepas nama keluarga Hawe. Ibu, mengapa ibu lakukan ini? Hamba benar-benar tertipu olehmu. Karena itu hamba perlakukan Sylvia buruk bertahun-tahun. Sylvia urusi kebutuhan dan studimu, melayani hamba siang malam. Kalau saja kau tidak keras kepala tolak nikahinya, mengapa hamba buang menantu sempurna seperti dia? Sylvia, perbuatan hamba di Shaw Manor dulu sungguh tak termaafkan. Mohon bukakan hati Paduka untuk maafkan hamba. Kau bilang tertipu, buta rasanya memilih Peter Hao sebagai suami. Bertahun mengabdi pada ibu dan anak, malah dapat hinaan sebagai pertanda sial, dipermalukan di depan umum, dituduh macam-macam. Itulah imbalanku, kini menghadapi maut. Kau rela korbankan darah daging sendiri. Kekejaman egois seperti ini tak pantas hidup di dunia. Eksekusi mereka. Peter Hao, sudah kuperingatkan, akan kubunuh kau sendiri. Sylvia Lin, kau merasa bangga sekarang, sombong, dan penuh kemenangan. Melihatku kehilangan kepercayaan semua orang, menyaksikan pembantaian keluargaku. Apakah hatimu bergembira melihatnya? Andai kukahui kau ini, ular berbisa. Dengan kesempatan kedua ini, harusnya kubunuh kau dulu. Peter Hao, hingga kini kau masih tak sadar akan kesalahan fatalmu? Kesalahanku? Dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya? Takdir sial ini menghancurkan cita-cita ilmiahku. Kini terlahir kembali, kau hancurkan hidupku lagi. Kau layak mati, mati terlalu mudah bagimu. Tidak, kau yang harus tewas. Ku mencari jalan sendiri. Apakah itu kejahatan? Sylvia Lin, hentikan sandiwara munafikmu ini. Kita sama. Kau pun mengkhianatiku, memanjatkan restu kaisar. Bukankah kau ingin aku mati? Lakukan sekarang. Kau kira aku tak punya nyali? Lepaskan aku. Walau pernah mati, aku tak melihat kebusukanmu. Kukira kelahiran baru akan putuskan ikatan kita. Akhiri pertalian ini. Membantumu jadi sarjana terbaik. Menjodohkan dengan keluarga kerajaan. Tapi tetap saja, masih ada waktu untuk benahi. Kubiarkan kau hidup selama ini. Kini, waktumu telah habis. Sylvia Lin. Semua yang kulakukan, semua untukmu. Sylvia Lin, tahukah kau, aku merindukan masa lalu kita bersama, betapa dalamnya cintaku padamu. Kau pun mencintaiku, bukan? Mari memulai kembali. Sylvia Lin, berikan aku kesempatan. Sylvia Lin. Peter Hao, kau membuatku muak. Sylvia, beban seberat ini tak pantas kau tanggung sendirian. Kaisarmu akan membantumu. Paduka, Sylvia Lin. Peter Hao, takdir masa lalu kita akhirnya beres. Kekasihku, mari cari orang tua kita. Ayah, ibu, jangan lupakan anakmu.